Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu bertemu lagi dalam program Lentera Anugerah kelas 91. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dari pagi hari ini, kami dapat bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini ya Tuhan, biarlah kami mengawali aktivitas kami dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Berkata-katalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Tema renungan kita pagi hari ini, Roh Kudus menuntun kita menghadapi new normal. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, bagaimana yang dikatakan new normal? Bahwa pemerintah saat ini telah mempersiapkan pola tatanan kehidupan yang baru atau new normal. Satu persatu fasilitas umum akan dibuka, dan kita juga sudah diperkenankan untuk beraktivitas seperti biasa, namun ada kedisiplinan aturan untuk menerapkan protokol kesehatan. Lalu pikiran kita saat ini, apakah sanggup? Apakah bisa? Bagaimana nanti kalau gagal? Dengan perlengkapan seadanya, atau APD yang tidak lengkap, atau kedisiplinan orang-orang Indonesia yang masih sangat kecil. Yang kita lihat saat ini, bahwa orang-orang banyak di luar tidak memakai masker, tidak untuk mencuci tangan sering mungkin, atau juga jarak antara satu orang dengan orang lain juga masih sulit untuk dijangkau dengan jarak yang jauh. Nah, mungkin pikiran kita juga akan melayang-layang. Bagaimana kita juga mengingat dulu sebelum ada COVID-19, gereja tidak terbatas. Antara pelayan dengan jemaat bisa hubungan dekat, bisa cipikan-cipiki dengan ibu-ibu, bisa kopi bareng dengan bapak-bapak, bisa dalam persekutuan PA duduknya dengan jarak yang dekat. Atau kalau kita berpikir, pesta juga dulu enak. Tidak ada batasan, semua gembira, semua menari, semua bersuka cita. Kita berpikir nanti kalau akan new normal maka semua serba terbatas. Tidak bisa lagi cipikan-cipiki karena semua harus dengan jarak yang jauh. Dalam ibadah juga tidak bisa seenaknya. Bagaimana kita bernyanyi dengan suara menggelegar, semua ada aturannya. Tidak bisa lagi nongkrong di kedai kopi dengan jarak yang dekat ataupun berlama-lama di sana. Atau untuk anak-anak muda, tidak bisa lagi sehabis pulang kuliah jalan bareng ke tempat-tempat yang biasanya didatangi. Semuanya mungkin ada di dalam pikiran kita. Semuanya yang indah dulu kita dapat mengingatnya. Dan akan menghadapi yang baru kita mulai merasa takut, gelisah, khawatir, apakah bisa, apakah sanggup. Nah, hal itu juga dipikirkan oleh bangsa Israel. Ketika konteksnya saat itu sedang dalam kehidupan di pembuangan, mereka mengingat-ingat bahwa dulu sebelum mereka hidup di pembuangan, mereka hidup sungguh bersukacita bersama Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan seterusnya.
Mungkin kita juga mengingat seperti itu Bapak Ibu. Betapa besar kasih Tuhan rupanya dulu sebelum ada COVID-19. Lalu kita berpikir sekarang kok terbatas kasih Tuhan. Di mana Tuhan yang dulu? Di mana roh Tuhan yang dulu menuntun kita dalam kehidupan yang bahagia? Karena saat ini semua serba terbatas. Semua serba sulit. Semua serba mengecewakan, menakutkan, mengkhawatirkan. Sama dalam pernyataan bangsa Israel melalui Yesaya dalam ayat 11 sampai 14 yang tadi sudah dibacakan. Mereka juga mengingat bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa saat mereka menghadapi masalah besar ketika dikejar oleh Fir'aun dan orang-orangnya. Mereka saat itu sedang dalam keadaan buntu, diperhadapkan dengan laut teberau yang luas dan rombongan Fir'aun di belakang mereka yang siap membunuh mereka. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu betapa terdesaknya keadaan bangsa Israel saat itu. Tetapi sungguh luar biasa Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka melalui Musa, hambanya itu. Ketika Musa mengangkat tangan untuk membelah laut teberau, maka terjadilah seperti yang dikehendaki Tuhan. Mereka bisa menyeberangi laut teberau dengan selamat sampai tujuan. Dan musuh mereka yang di belakang juga mengikut untuk menyeberang, tetapi mereka kembali ditutup oleh laut teberau. Betapa luar biasa pertolongan Tuhan ketika kita juga mengandalkan kuasa-Nya, mengingat kebaikannya, dan berharap bahwa kehidupan kita ke depan selalu disertai dan diberikan pertolongannya. Seperti bangsa Israel yang juga percaya bahwa ketika Allah menyertai hidup mereka, semua peristiwa atau perkara yang besar dapat mereka lalui. Itu jugalah yang menguatkan kita pada hari ini. Dalam situasi yang sulit yang kita hadapi, dalam bayangan kita tentang new normal, maka jangan lupakan ada Tuhan yang selalu menuntun kita melalui Roh Kudus. Bahwa di hari Minggu yang lalu kita sudah memperingati hari turunnya Roh Kudus Pentakosta. Maka hari ini kita juga percaya bahwa Roh Kudus juga ada pada kita dan akan selalu menuntun dan membimbing kita, memampukan kita untuk menghadapi new normal. Tetapi bukan berarti saya katakan orang-orang Kristen yang sudah dibimbing Roh Kudus tidak memban COVID-19. No, kita sama dengan yang lain. Kita juga manusia biasa, dan COVID-19 juga bisa saja terkena kepada kita. Tetapi bedanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah harus berhikmat dan bijaksana untuk menjalani kehidupan. Harus sesuai dengan aturan dan kedisiplinan yang diterapkan dan dianjurkan oleh pemerintah. Bukan yang mati konyol, bukan yang menjalani kehidupan dengan kekonyolan kita. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus diturunkan kepada orang percaya untuk menuntun kehidupan itu supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan berarti bahwa ketika Roh Kudus ada pada kita lalu kita tidak mempan dengan COVID-19. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah ketika Roh Kudus ada pada kita, maka hiduplah dengan bijaksana sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Bagaimana tuntunan firman Tuhan? Hiduplah sesuai dengan kehendak-Nya melalui himbauan pemerintah. Terutama setiap anggota gereja. Kita berharap tidak ada klaster baru di dalam lingkungan gereja, sehingga gereja tidak dipersalahkan sebagai tempat penyebaran COVID-19 yang baru. Maka saat ini, mari kita bersama-sama saling mengingatkan. Gunakan masker saat di luar rumah. Sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Juga menjaga jarak satu dengan yang lain. Bila perlu, kita juga pergunakan teknologi yang sekarang sudah ada. Untuk menjaga keamanan, kenyamanan, kita juga bisa menjalin hubungan dengan handphone dan melalui berbagai media yang kita miliki.
Mari sama-sama kita saling menjaga, kita saling mengingatkan. Dan terutama yang pasti harus kita ingat bahwa Tuhan selalu membawa kepada kita ke tempat yang lebih indah, yang lebih baik, dan Dia akan memimpin kita sebagai umatnya untuk membuat nama yang agung baginya. Mari ingat Bapak Ibu, tidak ada yang kebal dengan COVID-19. Orang Kristen sekalipun, para pendeta sekalipun, semuanya adalah sama. Tetapi yang membedakan kita dengan orang lain adalah ada Roh Kudus yang menuntun kita, yang membuat kita lebih bijaksana di dalam menjalani dan menghadapi kehidupan yang normal. Mari sama-sama kita mengingat kebaikan Tuhan hari kemarin, sekarang, maupun di masa depan akan tetap menyertai kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami hari ini, bahwa Roh Tuhan senantiasa membawa kami dalam kehidupan yang lebih baik, menuntun kami, membimbing kami untuk selalu menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih hari ini ya Tuhan, kami juga diperhadapkan dengan situasi untuk persiapan kehidupan yang baru atau new normal. Kami percaya juga ya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk melaksanakannya. Terlebih dahulu di dalam pribadi kami untuk disiplin dalam kebersihan dan juga mendengarkan himbauan pemerintah dan juga segala sesuatu yang dapat kami lakukan dengan menjaga kebersihan. Kiranya Engkau juga memimpin kami untuk selalu bijaksana di dalam beraktivitas, di dalam berkegiatan, sehingga kami tidak melanggar aturan dan juga tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan untuk hidup kami seterusnya, karena kami menyadari firman-Mu ini menjadi kekuatan dan penuntun yang sejati bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan juga menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan berkat keselamatan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, serta tuntunan Roh Kudus yang senantiasa akan membawa kita pada kehidupan yang baik di dalam nama Tuhan, itu senantiasa menjaga kita, memelihara kita, dan menyertai jemaat Klasis Medan 1 hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam sehat Klasis Medan 1.